Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Total Quality Management. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Devi Yusyana Fitri. Nama saya Rosalia Aryani. Dan nama saya Rismaya Afropora. Nama saya Aldita Angreliani Putri. Nama saya Maudina Aulia Putri. Oke. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Total Quality Management adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Next. Perkembangan mutu terpadu pada mulanya sebagai suatu sistem perkembangan di Amerika Serikat. Banyak yang beranggapan bahwa TQM berasal dari Jepang. Mengingat konsep TQM banyak dipengaruhi perkembangan di Jepang, kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua membangkitkan budaya Jepang dalam membangun sistem kualitas modern. Hadirnya pakar kualitas Prof. Joran N. Edward Deming di Jepang membuat para ilmuwan dan insinyur Jepang lebih bersemangat dalam membangun dan memperbaiki sistem kualitas. Keberhasilan yang cukup pesat perusahaan di Jepang di bidang kualitas menjadi perhatian perusahaan-perusahaan di Jepang, perusahaan-perusahaan di negara maju lainnya. Perusahaan kelas dunia kemudian mempelajari apa yang pernah diraih oleh perusahaan Jepang dalam mengembangkan konsep kualitas. Hasil studi perusahaan-perusahaan industri kelas dunia ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan Jepang ini salah satunya menerapkan apa yang dikenal dengan Total Quality Management atau TQM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rismaya Afropora. Di sini ada 4 prinsip utama TQM menurut Hensler dan Brunel. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Berkaitan dengan persaingan yang semakin ketat, kepuasan pelanggan akan menentukan tingkat keuntungan dan kerugian suatu organisasinya. Yang kedua itu ada respect terhadap setiap orang. Setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas, untuk itu diberi kesempatan untuk melibatkan dan berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. Yang ketiga ada perbaikan secara berkesinambungan. Dilakukan secara bertahap untuk membuat sesuatu yang lebih baik dengan melibatkan seluruh karyawan dan sumber daya finansial yang tidak terlalu besar. Yang keempat itu ada manajemen berdasarkan fakta. Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan hanya sekedar pada perasaan. Next. Di sini ada manfaat TQM. Manfaat TQM itu ada 2 bagi pelanggan. Yang pertama, sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Dan yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan terjamin. Terus di sini ada bagi staf atau karyawan. Yang pertama adanya pemberdayaan karyawan, dan yang kedua karyawan jadi lebih terlatih dan berkemampuan. Yang ketiga dengan adanya pemberdayaan karyawan tersebut merasa dirinya lebih dihargai dan diakui oleh perusahaan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldita. Ya, manfaat TQM bagi perusahaan yang pertama terdapat perubahan kualitas produk atau produknya cacat berkurang dan pelayanan. Dan yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Yang kelima, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang keenam, perbaikan posisi persaingan. Dan yang ketujuh, meningkatkan laba. Next. Unsur-unsur TQM. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, obsesi terhadap mutu. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. Yang keenam, perbaikan sistem berkesinambungan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, kebebasan terkendali. Yang kesembilan, kesatuan tujuan. Dan yang kesepuluh, terlibatan dan pemberdayaan karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maudi.
8 elemen pendukung TKM. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi. Manajer senior harus mengarahkan upaya pencapaian tujuan dengan menggunakan alat dan bahan yang komunikatif, menggunakan data dan menggali siapa-siapa yang berhasil menerapkan konsep TKM. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Mutu didasarkan pada keterampilan setiap karyawan yang pengertiannya tentang apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ini mencakup mendidik dan melatih semua karyawan, memberikan informasi yang mereka butuhkan untuk menjamin perbaikan mutu dan memecahkan persoalan. Next. Yang ketiga, struktur pendukung. Manajer senior mungkin memerlukan dukungan untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu dalam melaksanakan strategi pencapaian mutu. Dukungan semacam itu mungkin bisa diperoleh di dalam perusahaan dan mengenai sumber-sumber yang berhubungan dengan kualitas bagi tim manajer. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi dalam suatu lingkungan mutu mungkin perlu ditempuh dengan cara berbeda-beda agar dapat berkomunikasi kepada seluruh karyawan mengenai suatu komitmen yang sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan dalam usaha peningkatan mutu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosalia. Yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Tim individu yang berhasil menerapkan proses mutu harus diakui dan mungkin diberi pengakuan agar menjadi panutan atau contoh bagi karyawan lainnya, sehingga karyawan lainnya sebagai anggota organisasi akan mengetahui apa yang diharapkan. Yang keenam, pengukuran. Penggunaan data hasil pengukuran menjadi sangat penting di dalam menetapkan proses manajemen mutu. Pengukuran terhadap kepuasan pelanggan juga menjadi hal yang sangat esensial, karena hal tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan TKM menurut Ciptono dan Diana. Yang pertama, delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Yang kedua, tim mania. Yang ketiga, proses penyebarluasan. Yang keempat, penggunaan pendekatan yang terbatas. Yang kelima, harapan yang terlalu berlebih dan tidak realistis. Yang keenam, empowerment yang bersifat prematur. Sekian dari presentasi materi TKM dari kelompok 1. Semoga materi yang kami sediakan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.